Perkenalkan, nama saya Nurlia dengan NIM NH01200039 dari kelas A2 2020. Nah, di sini saya akan membahas terkait sejarah perkembangan terapi bekam. Bukti sejarah paling awal penggunaan hijamah adalah dari Mesir kuno, kira-kira pada tahun 1550 sebelum Masehi. Nah, dikatakan bahwa pendarahan itu digunakan untuk menghilangkan patogen dari tubuh. Ini dianggap sebagai obat untuk hampir semua jenis penyakit serta sarana penting untuk menjaga kesehatan dan kehidupan yang baik. Zaman Rasulullah itu menggunakan tanduk kerbau dari sapi. Cina itu dikenakan dengan perawatan tanduk, sedangkan Eropa itu menggunakan lintah. Dan Indonesia sendiri belum ada keterangan. Bekam merupakan suatu tindakan membuang darah statistik atau toksin dari dalam tubuh melalui permukaan kulit. Al-hijamah itu merupakan pekerjaan orang yang melakukan atau mempraktikkan bekam. Sedangkan al-hajim atau al-hajjam itu merupakan orang yang melakukan bekam. Nah, selanjutnya kita masuk ke darah bekam. Nah, salah satu manfaat dari bekam itu adalah mengeluarkan toksin atau racun di dalam tubuh manusia. Anatomi kulit atau lapisan kulit manusia itu terdiri dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Yang kedua yaitu ketebalan kulit manusia. Nah, ketebalan kulit punggung itu berbeda dengan kulit wajah. Tebal kulitnya yaitu 1-5 mm. Toksin sebagian besar itu berada pada lapisan epidermis dan juga dermis. Karena itu, kita tidak bisa menyamaratakan ketebalan kulit tubuh dan pada saat pembekaman itu tidak boleh melebihi lapisan epidermis. Nah, selanjutnya yaitu patofisiologi bekam. Nah, dalam proses pengekopan itu terjadi pelebaran pembuluh darah yang disebut vasodilatasi. Nah, saat penangkapan kop, kulit dan jaringan dibuat hampah udara guna untuk mengaktifkan impuls bioelektrik pada titik bekam, agar saraf di permukaan kulit ini menghantarkan rangsangan ke kornu posterior melalui medula tegang. Nah, selanjutnya efek yang akan timbul setelah kita melakukan bekam yaitu 1. Terjadi peningkatan kerja jantung, yang kedua terjadi peningkatan mobilitas, yang ketiga peningkatan suhu di sekitar kulit, yang keempat menyebabkan gatal karena pelapisan histamin. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang bekam. Yang pertama, kandungan leukosit hanya 10% dalam darah hijau. Yang kedua, eritrosit itu memiliki bentuk yang ganjil dan mampu melaksanakan tugasnya. Oksidasi tetap terjadi karena dalam darah ada oksigen. Selanjutnya, dalam darah hijama juga terkandung oksidan dari sekresi kelenjar 7 jaringan. Semua sel darah merah dalam darah bekam itu memiliki bentuknya aneh, artinya sel-sel tersebut tidak mampu lagi melakukan aktivitas. Selanjutnya ada titik bekam. Bekam menurut ulama dan dokter muslim terdahulu. Yang pertama itu bekam menurut KBBI adalah mengeluarkan atau memantik darah dari badan orang dengan menggunakan mangkuk panas pada kulit sehingga kulit menjadi membengkak, kemudian digores dengan menggunakan benda tajam supaya darahnya keluar. Yang kedua yaitu hijamah. Nah, hijamah ini berasal dari bahasa Arab. Al-hajjam itu berarti ahli bekam. Al-hijamu berarti menghisap atau menyedot, sedangkan al-mihmaj atau al-mihjamah itu merupakan alat untuk bekam yang merupakan tabung gelas untuk menampung darah yang keluar dari kulit. Di sini ada beberapa klasifikasi bekam berdasarkan pendekatan, di mana salah satu klasifikasinya berdasarkan pada area atau titik bekam, yaitu bekam Faisal ini diterapkan di daerah wajah dan juga sekitarnya. Nah, sebagian tindakan bekam ini bertujuan untuk kosmetik dan juga kecantikan. Ini dipercaya dapat memperbaiki regenerasi kulit dan meningkatkan sirkulasi, yang pada akhirnya dapat memperbaiki penampilan wajah. Bekam abdomen ini dikerjakan di daerah perut dan juga sekitarnya. Bekam ini dapat memperbaiki sirkulasi di daerah gastrointestinal.
Secara garis besar, titik bekam yang paling sering dipakai adalah daerah dengan jumlah otot terbanyak. Karena ini daerah terdapat pembuluh darah yang banyak. Nah, adapun titik-titik tersebut yaitu punggung, dada, perut, dan juga bokong. Titik pada kepala. Nah, pada daerah ini terdapat jalur yang langsung masuk ke dalam otak yang paling dalam, yang banyak diselimuti pembuluh darah. Selanjutnya, titik pada al-aqdain. Nah, titik ini adalah dua urat di samping kiri dan juga kanan leher. Ini bermanfaat untuk mengatasi hipertensi dan juga stroke pada bagian kepala dan wajah. Selanjutnya ada titik pada al-kahil. Nah, titik ini berada pada dua pundak di ujung atas tulang belakang. Ini bermanfaat untuk masalah sekitar kepala dan juga saraf. Titik pada pundak. Ini dapat mengobati penyakit di pundak atau bahu, mengobati hipertensi dan juga stroke. Titik pada dagu atau pelipis. Ini dapat mengobati sakit gigi dan juga sakit tenggorokan. Titik bekam di bawah dada, di atas perut, itu dapat mengobati kaki yang kebas dan mengobati penyakit kaki gajah. Selanjutnya, titik pada belikat kanan dan kiri itu dapat mengobati gangguan paru-paru, gangguan jantung, dan juga saluran pernapasan. Titik di antara dua mata kaki itu berkhasiat untuk menyembuhkan memar, keseleo, dan juga salah urat. Selanjutnya, titik pada pundak sebelah kiri ini berkhasiat untuk menyembuhkan sakit limfa. Pemeriksaan awal dan administrasi pasien. Pemeriksaan awal itu meliputi keluhan utama, keluhan lain yang menyertai, apakah sedang konsumsi obat dari dokter atau herbal, riwayat penyakit sebelumnya, dan setelah selesai penentuan apakah pasien ini bisa dibekam atau tidak. Administrasi pasien meliputi nama klien, tanggal pemeriksaan, keluhan saat ini, kesimpulan hasil pemeriksaan, tindakan terapi bekam, dan respon klien setelah dibekam. Ada perlengkapan bekam. Yang pertama itu kop bekam, pompa bekam, lancet devise dan jarum steril, sarung tangan, apron, baju pasien, kacamata Google. Selanjutnya ada minyak herbal dan juga safety box. Persiapan alat. Yang pertama berwudu, siapkan ruangan, siapkan tempat sampah, nerbeken. Selanjutnya terapi memakai apron, masker, kacamata Google, dan juga handscoon. Siapkan lens kit devices. Jika menggunakan torehan maka disiapkan bisturi. Nah, untuk pelaksanaan bekam itu sendiri, yang pertama kita siapkan permukaan kulit klien yang akan dibekam. Yang kedua, gunakan alkohol untuk membersihkan permukaan. Ketiga, lakukan pengukupan dan biarkan sekitar 3-5 menit. Buka kop dan lakukan perlukaan, lalu lakukan pengukupan kembali. Nah, setelah kop dipasang kembali, biarkan 3-5 menit hingga darah keluar dan terampung di gelas kop. Kemudian, kembali kop yang telah menampung darah dan bersihkan dengan kasah. Pembersihan alat. Nah, kop yang telah digunakan itu dibersihkan di bawah air yang mengalir. Yang kedua, setelah dibersihkan, alat dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan klorin selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kop dicuci menggunakan sabun antiseptik. Setelah kita melakukan pembersihan alat, selanjutnya kita melakukan yang namanya pembersihan ruang bekam. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu kita semprotkan tempat bekam dengan alkohol 70%, lalu lap dengan kain bersih hingga kering. Selanjutnya kita semprotkan celemek dengan alkohol 70%, lalu kita keringkan lantai ruang bekam. Demikianlah video dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.